Even if I told you what scares me, you wouldn't understand how it feels. So just so you know, I've traveled roads I had no idea where they'd take me to. And maybe I don't know much about life and its horrors, but trust me, I know enough, and I can fix everything, like I always have. Hai, selamat siang teman-teman. Kembali lagi di acara Petualangan Jubah bersama saya, Vianisa Valente Salonika dari SMA Negeri 1 Juwana yang akan menemani kalian semua di Petualangan Jubah kali ini. Yuk, ikuti keseruannya ya. Oke teman-teman, jadi kali ini kita sedang berkunjung di Museum Batik Bakaran. Sekarang saya sedang berada di Museum Batik Bakaran Sudewi yang berlokasi di Desa Bakaran Wetan, Kecamatan Juwana, Pati, Jawa Tengah. Nah, perlu teman-teman ketahui, Museum Batik Bakaran ini ternyata dapat menjadi alternatif wisata edukasi yang sangat menarik ketika kalian berkunjung di Kota Pati. Batik khas daerah Bumi Minatani berasal dari daerah pesisir utara Jawa, lebih tepatnya Desa Bakaran, Kecamatan Juwana. Asal mula batik bakaran ini adalah dari Nyai Danawati, yang merupakan seorang penjaga museum pusaka dan pembuat seragam prajurit pada masa kerajaan Majapahit di akhir abad ke-14. Beliau ahli dalam membatik, bahkan di dalam gedung pusaka, seperti bungkus tombak dan taplak meja itu semuanya dibatik dari hasil tangan beliau. Sekitar abad ke-15 Majapahit mengalami keruntuhan. Oleh sebab itu, Nyai Danawati bersama keempat saudara laki-lakinya pergi jauh dari Majapahit dan mencari tempat tinggal. Mereka membabat hutan hingga kemudian terbentuk Desa Bakaran. Setelah menetap di Desa Bakaran, Nyai Danawati mulai menekuni kegiatan membatik dan melakukan pembelajaran mengenai kegiatan tersebut, yang kemudian diteruskan secara turun-temurun hingga sekarang. Masyarakat Bakaran juga masih terus berusaha untuk melestarikannya. Beberapa daerah yang terdapat di Jawa Tengah ternyata memiliki ciri khas kain batik mereka tersendiri, tak terkecuali yang ada di Kabupaten Pati ini. Nah, jadi bagi para wisatawan yang ingin membeli batik bakaran tidak perlu repot-repot ke pengrajinnya langsung ya, karena dapat berkunjung ke museum ini dengan harga yang sama serta memiliki ratusan motif batik yang sangat menarik. Nah teman-teman, jadi di sini kita diperlihatkan secara visual proses pembuatan batik tulis bakaran. Yang pertama ada desain motif batik, kemudian yang kedua ada menjebak motif ke kain atau kelowongan atau mola. Yang ketiga ada isen-isen atau cecekan titik sautan. Kemudian ada nembok atau tembokan, lalu ada pedel, terus kemudian ada ngerik dan ngeremuk, lalu ada mironi, nyogel, dan yang terakhir ada ngelorat. Nah, baik teman-teman, jadi di sini saya bertemu dengan ketua pengurus yang bernama Bapak Sukrisno nih Pak. Nah, baik Pak, saya ingin bertanya, motivasi Bapak untuk membangun sebuah museum batik itu apa nih? Motivasi kami dari ketua pengelola, kebetulan kan kami dari ketua BUMDes,
karena kami apa ya istilahnya mengetahui atau potensi yang ada di Desa Bakaran Wetan itu kan batik. Makanya kami semenjak kemarin sebelum ada batik itu kan BUMDes udah nampung pengrajin yang ada di Bakaran Wetan. Kebetulan karena kami ada tanah hibah yang dibangun oleh pemerintah desa, kebetulan kami dengan kepala desa dan pemerintah perangkat yang lain sepakat untuk membangun sebuah museum, karena museum itu nantinya untuk pelatihan edukasi anak-anak penerus pengrajin yang misalnya mempunyai minat. Terus kami juga menyediakan toko atau penjualan untuk batiknya. Baik. Kemudian Pak, apakah keinginan Bapak untuk membangun sebuah museum ini sudah lama? Kebetulan sudah lama, karena kebetulan kan dari BUMDes sendiri awalnya itu kan belum ada tempat, belum punya outlet. Untuk sementara sebelum di atas Pasar Daluran itu jadi, kami dikasih oleh pemerintah desa sebelah selatan kantor desa itu untuk outlet. Kebetulan di sana kan nggak bisa maksimal karena tempat juga apa ya, tempatnya itu bukan tempat tetap, maksudnya misalnya kami membangun itu kan apa ya istilahnya menata itu nantinya kan nggak permanen di situ. Makanya kami juga berpikiran kalau ada tempat lain dari pemerintah desa, kemudian dikasih tempat di atas Pasar Daluran. Setelah itu karena ada tanah hibah ini, makanya kami dari pemerintah desa dan BUMDes sepakat tanah hibah ini mau dibangun sebuah museum. Jadi semenjak tahun 2021-22 udah punya rencana. Cuman kebetulan pas ada tanah hibah di pinggir jalan, terus kebetulan sangat strategis untuk penjualan, ya kami bersama dengan pemerintah desa membangun sebuah museum. Nah, kemudian saya ingin bertanya Pak, ini kan sebagian orang banyak sekali peminat oleh batik. Nah, menurut Bapak sendiri kenapa Bapak sangat tertarik oleh batik? Karena gini ya, kebetulan potensi yang ada di Desa Bakaran Wetan itu kan batik. Terus kayaknya itu batik itu kalau dipakai untuk acara, bukan acara resmi aja ya, maksudnya acara kekeluargaan, acara misalnya ada pertemuan, itu pantas. Makanya untuk pikiran kami untuk melestarikan potensi yang ada lah, salah satunya batik itu, kami juga berinisiatif memakai karena banyak yang tertarik. Terus kebetulan pemikiran kami ya inilah untuk melestarikan potensi yang ada di Desa Bakaran Wetan. Kemudian Pak, di museum ini juga sudah terdapat dalam proses pembuatan batik Bakaran. Nah, jadi apakah di tempat sini itu satu pengrajin saja Pak yang ada di museum batik ini? Kebetulan museum ini terdiri dari 13 pengrajin, yang kebetulan pengrajin 6 pengrajin dari Bakaran Wetan dan 7 pengrajin dari Bakaran Kulon. Setelah kami mengadakan pertemuan antara pengrajin Bakaran Wetan dan Bakaran Kulon, kami sepakat kami mempunyai wadah museum ini untuk kita fasilitasi museum ini untuk kita ajak untuk berjualan bareng, berjualan batik. Batik ini kan beragam sekali ya Pak. Nah, yang membedakan batik Bakaran dengan batik yang lain itu apa nih? Kalau khas batik Bakaran itu kan istilahnya remekan. Remekan itu semacam malam di atas kain itu yang pecah gitu loh. Di tempat lain itu jarang ada. Misalnya seperti itu kan yang serat-serat itu salah satu
ciri khas. Betul, Pak. Di tempat lain nggak ada. Terus salah satu apa ya, cecekan yang terdapat di batik Bakaran Wetan itu agak halus, bukan yang gede-gede, bukan, agak halus. Terus pewarnaan yang klasik itu khas ya, tampilan sogan, tampilan ini ya, sogan sama malamnya itu khas, menjadi khas. Jadinya misalnya dipakai untuk orang tua, anak muda itu bertambah gimana ya, tambah elegan gitulah, gitu, berwibawa. Baik. Kemudian saya ingin bertanya, Pak, apakah ada kesulitan tersendiri mengenai pembangunan museum di tempat ini atau dalam pembuatannya apa gitu, Pak? Kebetulan kami ini kan museum itu kan hibah dari keluarga Hajah Sudewi. Kebetulan kami difasilitasi oleh keluarga karena kami sepakat tanah ini awalnya kan ada bangunan, udah bangunan gini. Setelah itu dari pihak keluarga menghendaki jangan dirubahlah tempat ini, seadanya tempat ini, bangunan nggak usah direhab, cuman nanti di dalamnya dibangun. Ya jadinya seperti inilah. Makanya kami dari pembangunan itu nggak ada kendala yang serius, nggak ada. Cuman kami kan butuh untuk melengkapi, termasuk yang depan ini untuk pelatihan, terus dibangun aksesoris lain lah yang menarik tampilan untuk museum. Secara pengelolaan kami sudah sepakat sama pengrajin karena 14 ada 13 pengrajin itu kita kumpulin, kita ajak berembuk bareng dengan sepakat mereka menjual di rumah sama kami menjual di museum itu harus sama. Makanya yang membedakan kami di museum itu kan ragam batik itu kan banyak sekali kan, karena di museum kan ada 13 pengrajin. Kalau misalnya pengunjung itu datang ke rumah kan mungkin kan hanya satu karya saja kan. Kebetulan di museum ada 13 itu tadi. Ya. Terima kasih banyak Pak untuk penjelasannya yang sungguh luar biasa dan juga memotivasi untuk kita semua. Dan bagaimana Pak nanti ke depannya museum ini, kesan-pesannya bagaimana untuk para orang-orang yang ada di sekitar sini Pak? Semoga museum bisa bermanfaat karena museum sendiri bukan untuk berjualan batiknya sendiri, tapi kan kami menyediakan program untuk pelatihan dari anak SD, SMP, SMA atau orang yang di luar sekolah. Kami juga menampung untuk melatih pelatihan membatik dari 0 sampai bisa per paket juga ada nanti. Jadinya kami menyediakan paket pelatihan bersama atau sendiri, sebisanya juga ada. Semoga dengan adanya batik museum menambah manfaat untuk lingkungan, terutama untuk warga kita sendiri, Bakaran Wetan dan Bakaran Kulon. Wah, sungguh luar biasa sekali ya teman-teman atas yang telah disampaikan oleh Pak Sukrisno ini, kiranya dapat menjadi motivasi kita untuk berkunjung di museum ini, tak hanya untuk membeli saja, namun juga sejarah dari batik tulis Bakaran ini yang sungguh dapat menjadi inspirasi kita semua. Terima kasih ya teman-teman, kiranya saya atas nama Fianisa Valanda Salika dari SMA Negeri Sarut Juwana pamit undur diri. Terima kasih ya Pak. Baik, terima kasih teman-teman untuk pesan dan pesan kali ini. Bagaimana? Apakah kalian senang dalam mengikuti kami dalam berkunjung di Museum Batik Bakaran di Sudewi ini? Kiranya kita semua dapat menerima ilmu yang bermanfaat dari Pak Sukrisno tadi. Akhir kata dari saya, jalan-jalan ke Surabaya. Jangan lupa beli Srikaya, indahnya batik penuh pesona, warisan dunia yang membahana. Terima kasih, saya Fianisa Valanda Salika pamit undur diri.